Januari 2025, sebuah babak baru dimulai. Di bawah arahan Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Bapak Dwi Janwanto Nugroho, menabuh genderang perang melawan kebakaran hutan dan kejahatan kehutanan. Tugas tersebut memerlukan modal utama, SDM yang kuat, dan jejaring kerja yang luas. Tahun ini, Ditjen Gakum melakukan penguatan kepada lebih dari 500 Polhut, PPNS, dan Manggala Agni. Dalam rangka memperkuat jejaring kerja Ditjen Gakum Kehutanan, melakukan sinergi dengan para pihak melalui penandatanganan PKS dengan kementerian atau lembaga, NGO, dan universitas. Selain itu, kerja Gakum Kehutanan juga diperkuat dengan adanya Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH yang dibentuk oleh Presiden Prabowo melalui Perpres nomor 5 tahun 2025 yang beranggotakan Kemenhan, Kejaksaan, TNI Polri, dan Kemenhub. Benteng kami diperkuat dengan sistem monitoring Karhutla atau SIPONGI, intelijen siber, dan Gakum Intelligence Center yang canggih dengan standar ISO 27001 tahun 2022 untuk sistem manajemen keamanan informasi. Februari dan Maret, kami bergerak cepat. Pada bulan Maret, berkas perkara lengkap atau P21 dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumut terkait penangkapan 1,2 ton sisik terenggiling. Di sisi lain, Manggala Agni mulai berjibaku memadamkan kebakaran hutan di Nusantara. Kami juga melakukan operasi penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan ilegal di dalam kawasan hutan Konawe, Sulawesi Selatan. 14 alat berat diamankan. Di bulan ini, kami pun melakukan operasi penertiban penggunaan kawasan hutan dan hulu daerah aliran sungai atau DAS Ciliwung, Jawa Barat. Di bulan yang sama, berdasarkan informasi dari United States Fish and Wildlife Service, Ditjen Gakum Kehutanan berhasil mengungkap dan menggagalkan perdagangan 94 bagian tubuh satwa dilindungi secara online dari Indonesia ke luar negeri termasuk Amerika Serikat. Atas prestasi tersebut, Dirjen Gakum Kehutanan memperoleh penghargaan dari USFWS. Memasuki April dan Mei, Fajar menyapa Bojonegoro. Ditjen Gakum amankan 4 unit ekskavator di KHDPK Bojonegoro. Tak ada ampun bagi tambang ilegal. Mesin-mesin perusak kami amankan demi menjaga ekosistem. Juni sampai Juli, pengawasan lebih ketat di Taman Nasional Gunung Loser. Kami menjaga keanekaragaman hayati. Sementara di Gunung Halimun Salak, kami hentikan penambangan ilegal. Bersama Komisi 4 DPR RI, kami berkomitmen untuk mencegah tindak pidana kehutanan dan kebakaran hutan dengan melakukan sosialisasi kepada para pihak. Di bulan Juni, salah satu Polhut Ditjen Gakumhut menjadi juara 1 Polsus Teladan tahun 2025. Hal tersebut membuktikan pembinaan SDM di Ditjen Gakumhut patut dianjungi jempol. Agustus dan September, Kalimantan melawan bara. Manggala Agni berjibaku melawan kebakaran hutan, sekaligus patroli lintas batas. Ditjen Gakum Kehutanan melakukan langkah strategis bersama para pihak untuk melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC, termasuk patroli udara dan waterbombing. Penanganan pasca Karhut dilakukan dengan pengawasan 3 PBPH di Kalbar dan Papua Barat Daya. Buah kerja keras semua. Tahun ini Karhutla turun menjadi 213.000 hektar dari 1,1 juta hektar di tahun 2023. Di wilayah Kalimantan, kami melakukan penangkapan terhadap tersangka pemilik usaha jual beli kayu olahan yang diamankan. Sebanyak 120 kayu ulin ilegal di Kutai Timur. Sementara di Papua, kami berhasil tangani kasus kepemilikan dan penampungan 169 reptil yang dilindungi di Sorong. Oktober dan November, mata kami juga tertuju ke Mentawai. Di sana, kami memastikan tidak ada eksploitasi kayu yang mencederai hak masyarakat adat dan kelestarian pulau kecil. Di hilir, seperti di Gresik, kami bersama Satgas PKH memutus rantai illegal logging, mengamankan kayu yang berasal dari Sumatera dan Papua. Tim gabungan berhasil mengamankan 11 alat berat, 7 truk, dan peralatan lain terkait dugaan praktik pembalakan liar di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Chef Tesonilo begitu bergetar kami mendengar ini. Kami memperkuat pengamanan rumah Domang sebagai habitat gajah Sumatera. Di Oktober, Mandalika bergeliat, tindak tegas, pertambangan tanpa izin dan memasang papan peringatan di Taman Wisata Alam Gunung Prabu. Di saat yang sama, di Bentang Seblat, kami berdiri tegak melindungi koridor terakhir gajah Sumatera dari ancaman perambahan hutan dan perburuan satwa liar yang kian masif.
8.200 hektar hutan yang dirambah dikuasai kembali dan 24.100 batang sawit dimusnahkan. Selain mengamankan pemilik lahan untuk proses penyidikan, Gakum Kehutanan juga mengenakan sanksi administratif kepada 2 perusahaan. Selain 2 perusahaan tersebut, Gakum Kehutanan juga menegakkan 48 sanksi administratif kepada perusahaan lainnya di seluruh Indonesia sepanjang 2025, termasuk perusahaan yang areanya terbakar. Di tahun 2025 ini juga, Ditjen Gakum Kehutanan menerapkan instrumen hukum perdata terhadap 4 kasus kerusakan kawasan konservasi. Tahun ditutup di Desember dengan ketegasan dan ketulusan. Di satu sisi, peluru menyalak melawan penjaran rusa di Selat Sape. Tim gabungan terlibat baku tembak saat menghadang kelompok pemburu liar yang diduga selama ini kerap memburu satwa dilindungi, khususnya rusa di kawasan Taman Nasional Komodo. Selain itu, operasi tegas penertiban penggunaan kawasan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak sepanjang tahun 2025 berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar 304 miliar rupiah dan mengamankan 281 lubang peti, 811 bangunan, dan 20.000 tabung besi di Kabupaten Bogor, Sukabumi, dan Banten. Namun di sisi lain, tangan-tangan para rimbawan membantu masyarakat yang sedang tertimpa bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Tidak hanya membantu korban, Ditjen Gakum Kehutanan juga telah memproses 22 subjek hukum yang diduga menjadi penyebab bencana hidrometeorologis di Sumatera. Sepanjang 2025, Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan konsisten menjaga hutan Indonesia melalui penegakan hukum, pengamanan kawasan, pengendalian karhutla, serta penguatan SDM sebagai wujud komitmen terhadap keadilan lingkungan dan keberlanjutan hutan. Komitmen ini mendapat pengakuan global di World Economic Forum. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa penegakan hukum kehutanan merupakan bagian penting dari kepemimpinan Indonesia dalam menjaga lingkungan dan keadilan ekologis dunia. In my first year of administration, we have already confiscated 4 million hectares of illegal plantations and illegal mines. Combined with the 4 million hectares of illegal plantations already confiscated, we have, in fact, enacted the boldest, the most daring forest law enforcement effort in the history of Indonesia. Tahun 2025 menjadi saksi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku Papua. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan tetap berdiri kokoh sebagai lentera yang menjaga kehormatan rimba raya Indonesia.